Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penyusunan soal berbasis Google Form dan Likeshoot untuk penilaian. Yang pertama, kita langsung mau download Likeshoot. Kita ketik saja di Google Likeshoot. Nah, langsung kita menuju ke website Likeshoot dan kita lakukan download sesuai dengan perangkat yang kita gunakan. Di sini perangkat saya menggunakan Windows, jadi saya akan mendownload for Windows. Kita klik saja, lalu di sini akan muncul downloadnya. Nah, kemudian langsung nanti kita install aplikasi Likeshoot pada perangkat yang kita gunakan. Penginstalannya cukup mudah dan cukup cepat, jadi tidak begitu berat bagi perangkat yang kita gunakan. Setelah proses download selesai, langsung kita buka dan langsung kita install pada perangkat yang kita gunakan. Nah, setelah kita install, maka akan muncul di pojok kanan bawah icon Likeshoot, yaitu berupa daun yang berwarna ungu. Kemudian kita buka soal yang kita akan gunakan dalam penyusunan soal. Di sini saya punya soal paket up untuk ujian modul 5. Nah, ini soal mata pelajaran IPA. Soal yang saya gunakan ini dalam bentuk Word. Nanti akan saya setting sedikit atau saya atur karena kita lihat di sini di setiap teks di bawahnya ada seperti garis merah dan harus saya hilangkan. Untuk menghilangkannya cukup mudah, kita klik saja custom quick access toolbar di sini. Kemudian kita pilih more comments. Nah, kita pilih yang proofing. Setelah kita pilih proofing, kita uncheck list. Jadi kita hapus checklist dari yang pertama ini adalah check spelling as your type. Kemudian yang kedua mark grammar error, ini kita hapus ya centangnya. Dua ini kita hapus untuk menghilangkan garis merah pada bawah teks. Kita klik OK. Nah, otomatis dengan begini garisnya akan hilang. Nah, jika sudah hilang begini, maka bisa kita Likeshoot atau kita rekam. Jika sudah hilang begini, maka bisa kita lakukan cuplikan layar atau screen layar ya. Untuk screen ya. Jika sudah hilang garis pada bawah teks, maka kita bisa lakukan cuplikan layar untuk nantinya kita gunakan dalam penyusunan soal. Namun sebelumnya kita cek dahulu apakah ada soal yang memang terputus halamannya. Seperti kita lihat pada nomor 5. Ini nomor soalnya terputus ya, jadi kita harus tekan ke bawah atau kita enter. Nah, sehingga tidak ada yang terputus dalam soal tersebut. Nah, seperti ini sudah benar, nomor 5-nya sudah bisa gabung dengan pilihan gandanya. Kemudian kita lihat nomor 10 juga seperti itu, kita enter. Nah, seperti ini sudah benar ya penyusunannya. Langsung kita lakukan Likeshoot pada setiap nomor soal. Untuk melakukan Likeshoot cukup mudah, langsung kita tekan PRTSJ pada keyboard di laptop ataupun PC kalian. Nah, ini saya sudah tekan, kemudian langsung kita set area yang akan kita screenshot. Nah, seperti ini. Saya akan screenshot nomor 1. Nah, jika memang Word kalian atau file Word kalian belum disetting untuk menghilangkan garis merah pada teks yang di bawah teks tadi, kalian bisa save as sebagai PDF. Nah, secara otomatis nanti garisnya akan hilang. Namun di sini saya tidak save as secara PDF. Nah, ini kita Likeshoot. Ini ada banyak sekali fiturnya. Saya jelaskan dahulu. Untuk fitur Likeshootnya kita ada pen. Nah, pen ini kita bisa drawing sesuka hati kita, atau ini ada undo. Jadi jika kita batalkan bisa ada garis lurus, kemudian ada panah, ada kotak. Kemudian ini seperti kita memberikan stabilo atau warna pada teks. Nah, di sini ada pilihan warnanya juga. Di sini ada teks. Jika kita klik di sini kita bisa menambahkan teks. Kemudian di sini ada bagikan, ada untuk search dari Google. Kemudian di sini ada langsung print bisa, atau kita copy dan kita save. Nah, biasanya kalau untuk web WhatsApp ataupun kita chat dengan orang melalui WhatsApp atau aplikasi sebagainya, langsung biasanya di copy dan nanti tinggal kita tekan Ctrl V di WhatsApp-nya dan maka akan keluar. Jadi tidak perlu terlalu ribet, terlalu rumit. Jadi tidak perlu terlalu rumit untuk penyimpanannya. Nah, ini saya cancel semua. Kita langsung save di satu folder. Jadi kita kumpulkan saja untuk IPA ujian modul 5. Nah, seperti ini. Nah, ini kan terlihat di sini rename-nya adalah screenshot 3, maka kita ganti menjadi screenshot 1. Karena ini adalah soal nomor 1. Nah, otomatis nanti akan nge-rename sendiri. Kita coba ya. Kita save nomor 1, langsung kita save nomor 2. Nah, rename-nya akan otomatis, jadi kita tinggal save. Ataupun langsung kita tekan save, kemudian langsung kita enter pada keyboard. Jadi ini cukup cepat untuk screenshot. Seperti ini dan seterusnya ya. Kemudian untuk screenshot jangan lupa untuk zoom-nya jangan dirubah-rubah, biarkan 100% sampai akhir kita screenshot agar nanti tampilannya tidak berubah-ubah untuk size-nya pada screenshot yang dilakukan. Untuk membuat kerangka Google Form, kita klik di sini kosong, kemudian kita buat formulirnya. Di sini saya buat kelas 6 mata pelajaran IPA, kemudian untuk ujian modul 6. Ini adalah judul formulir dan kita harus klik di sini untuk memberikan
file name dari formulir tersebut. Kita klik saja, otomatis dia akan mengikuti judul formulir. Untuk deskripsi formulir, saya menuliskan seperti ini: kerjakan soal-soal ujian berikut secara mandiri. Pastikan siswa tidak melewati waktu yang telah ditentukan. Setelah selesai seperti ini, langsung lakukan pertanyaan ataupun pengisian identitas diri. Saya memerlukan nama lengkap dari teman-teman warga belajar. Nah, saya pilih jawaban singkat dan di sini wajib diisi. Kemudian kita buat kerangkanya dulu. Untuk pilihan gandanya, kita buat opsi A, B, C, D-nya. Nah, jika sudah selesai, langsung kita centang wajib diisi dan kita berikan nomor 1, dimana ini adalah soal nomor 1. Kemudian langsung kita duplikat. Nah, ketika duplikat langsung kita ganti nomor 2, nomor 3, hingga nomor 10, karena soal saya adalah 10 pilihan ganda dan 5 isi. Nah, untuk isi kita ganti nomor 1, kemudian kita ganti paragraf. Kemudian kita langsung duplikat kembali nomor 2. Nah, terkadang dia berpindah secara otomatis, jadi jangan sampai terlewati. Jadi kita harus teliti juga. Nah, seperti ini. Kita ganti paragraf sampai nomor 5. Nah, jika sudah selesai, langsung kita setting atau kita atur pengaturan pada Google Form. Kita klik setelan, kita lihat di setelan di bagian umum. Ada satu yang dicentang dan lainnya tidak dicentang. Kalau di settingan dari lembaga saya, di sini saya unchecklist untuk batasi untuk pengguna di Google Drive. Saya centang yang batasi ke 1 tanggapan, di mana nanti siswa hanya bisa memberikan 1 jawaban. Jadi tidak ada double input jawaban oleh 1 siswa. Untuk bagian presentasi saya biarkan seperti ini. Kita lanjut ke kuis. Jadi di sini saya centang untuk dijadikan ini sebagai kuis. Karena nanti di sini kita akan memberi poin dan memberikan kunci jawaban. Nah, untuk rilis nilai, ini saya centang segera setelah setiap pengiriman. Jadi setelah peserta didik mengerjakan soal, otomatis dia akan langsung memberikan atau merilis nilai dari hasil ujian mereka. Dan di sini dia akan bekerja secara otomatis bagi pilihan ganda. Namun untuk essay kita tetap koreksi secara manual. Dan lihat di sini responden dapat melihat. Nah, ini saya unchecklist semuanya. Jadi pertanyaan tak terjawab saya unchecklist, jawaban yang benar saya unchecklist, dan nilai poin saya unchecklist. Karena apa? Di sini jawaban yang benar tidak saya beritahukan agar tidak ada kecurangan antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lain. Karena bisa saja peserta didik A memberikan jawaban kepada peserta didik B. Dan untuk nilai poin tidak saya tampilkan. Kenapa? Karena untuk jawaban isi kita masih menggunakan pengoreksian secara manual, sehingga nanti nilai poinnya akan kita tambahkan setelah kita mengoreksi manual di bagian isinya. Langsung kita klik simpan. Nah, setelah kita klik simpan, kita upload dari Lexut yang sudah kita lakukan tadi. Di sini kita upload. Nah, kita cari dulu untuk filenya. Filenya kita simpan di desktop, kemudian di folder. Nah, ini adalah screenshot nomor 1 hingga nomor 15. Jadi kita langsung saja open, kita upload. Nah, setelah kita upload nomor 1, kita lanjut nomor 2 hingga nomor 15. Penguploadan untuk hasil Lexut tidak begitu lama karena memang kualitas gambar yang di screenshot itu tidak begitu besar dan tidak memberatkan saat penguploadan. Untuk penguploadan soal sudah saya lakukan hingga soal isi terakhir, yaitu nomor 5. Kemudian langsung kita lakukan untuk penginputan kunci jawaban. Nah, penginputan kunci jawaban langsung kita pilih untuk kuncinya, misalnya nomor 1 adalah A, kemudian kita jangan lupa memberikan poin, dimana untuk pilihan ganda saya berikan 5 poin. Nah, kita klik selesai. Nah, dalam hal ini penggunaan Lexut membantu dalam proses penguploadan soal. Kadangkala kebanyakan orang memakai Kopas atau copy paste. Nah, ketika copy paste dia akan memperlama penyusunan soal karena dia harus copy paste untuk soalnya dan dia harus copy paste untuk pilihan gandanya. Namun di sini kita gunakan atau menerapkan duplikat dan kita tidak perlu memberikan copy paste pada setiap jawaban yang ada. Jadi sudah include jadi satu dengan Lexut yang sudah kita lakukan tadi. Nah, kita lakukan penginputan kunci jawaban hingga isi. Untuk pilihan ganda saya beri 5 poin setiap nomornya, dan untuk isi saya beri 10 poin setiap nomornya, sehingga nanti akan terkumpul nilai 100 poin. Untuk soal isi saya hanya memberikan poin karena untuk soal isi nanti akan dikoreksi secara manual. Setelah selesai menginput kunci jawaban, kita lihat total poin di pojok kanan atas, yaitu ada 100 poin. Nah, dengan begini untuk Google Form sudah lengkap dan kita atur untuk memberikan limit. Jadi di lembaga saya untuk pengumumannya itu langsung jadi 1, sehingga ada banyak link pada satu pengumuman. Nah, untuk membatasi peserta didik membuka link mata pelajaran yang belum pada waktunya, maka kita setting dengan menggunakan add-on pada Google Form. Jadi kita install dulu add-onnya. Kita klik di sini email notification for Google Form. Nah, kita install programnya. Nah, ini gratis dan cukup mudah dalam proses penginstalan.
Setelah melakukan penginstalan add-on, maka akan muncul add-on di bagian ini. Langsung kita klik email notification, kemudian kita pilih limit Google Form responses. Maka tampilannya akan seperti ini. Untuk open the form on, ini adalah jadwal ujian untuk IPA kelas 6. Nah, kita agendakan hari Kamis tanggal 18 Maret. Kemudian waktunya adalah jam kedua, yaitu setengah 5 sore. Untuk setengah 5 berarti 16.30. Di sini 16.30 sudah. Kemudian close the form. Nah, ini close the formnya sama, yaitu hari itu juga hari Kamis, jamnya jam 6 sore. Nah, jam 6 sore. Kemudian ini adalah turn off after. Nah, ini maksudnya adalah jumlah jawaban yang masuk. Misalnya kita ada jumlah kelas 6 itu ada 3 siswa, maka kita ketik saja 3 siswa. Jadi ketika inputan jawaban sudah ada 3 orang, maka otomatis akan tertutup formnya atau formulirnya. Namun di sini saya kosong saja. Nah, kemudian ini adalah enable from every. Nah, ini maksudnya dia akan selalu terbuka pada hari apa. Nah, ini biarkan saja seperti ini. Dan kita berikan pesan penutup. Jadi ketika linknya tidak dapat dibuka karena memang belum jadwalnya, maka ada kata-kata yang akan kita munculkan. Nah, di sini saya akan mengetik maaf, formulir form yang kalian buka belum sesuai jadwal Nah, seperti ini, langsung kita save. Kita close. Nah, kita perhatiin jauh. Nah, kita perhatiin jauh, dan di sini ada kata-kata maaf form yang dan di sini kita perhatiin jauh, dan di sini ada kata-kata maaf form yang kalian buka belum sesuai jadwal. Karena memang ini belum tanggal 18 dan belum jam ketika dibuka. Kita sudah melakukan pengaturan pada Google Form. Kita akan membuat link dengan konteks ujian yang kita lakukan. Kita klik kirim, kemudian kita klik tautan, dan kita percedak linknya, kita salin. Setelah kita salin, kita menuju ke website gj.gj. Nah, di sini kita paste untuk linknya dan kita buat link sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya akan membuat kelas 6 SD IPA 6. Maksudnya di sini adalah IPA untuk ujian modul ke-6. Kita klik shortcut, kemudian akan muncul link sesuai dengan yang kita inginkan. Kita copy linknya dan kita paste pada pengumuman. Di sini saya sudah membuat template pengumuman dan kita lakukan hal yang sama pada mata pelajaran yang lainnya. Nah, jika sudah selesai kita membuat link untuk semua mata pelajaran, maka kita edit template-nya untuk ujian modul ke-6. Setelah kita edit dan kita copy pengumumannya dan kita kirim ke WhatsApp group. Nah, otomatis siswa akan mengklik link yang kita bagi.